Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kali ini kita akan membahas tentang matriks bagian satu. Nah, nanti akan ada juga bagian-bagian berikutnya. Sekarang kita akan bahas matriks, yaitu tentang definisi dan operasi-operasi matriks. Dan apa itu matriks? Dan apa itu definisi operasi-operasi matriks dan semuanya kita akan bahas. Sebentar, saya ganti pointer dulu ini. Nah, oke. Nah, jadi matriks itu apa? Matriks adalah suatu objek matematika berupa angka-angka yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, jadi dia objek matematika. Jadi kalau selama ini kita selalu berurusan dengan objek matematika berupa angka. Angka kan cuma satu angka. Tapi kalau angka itu disusun dalam baris dan kolom, itu akan menjadi objek matematika yang baru yang kita sebut matriks. Nah, contoh ini matriks seperti ini. Jadi ada 6 angka dikelompokkan dalam baris dan kolom. Barisnya 143201, kolomnya 124031. Nah, ini juga matriks dengan anggota yang lebih banyak lagi. Nah, dalam matriks kita mengenal istilah ordo. Ordo itu jumlah baris dikali jumlah kolom. Nah, kalau matriks yang atas ini jumlah barisnya 2, 1, 2, jumlah kolomnya 3, 1, 2, 3. Jadi ordonya 2 kali 3. Kalau yang ini karena baris dan kolomnya sama-sama 3 disebut ordonya 3 kali 3. Nah, gitu. Nah, kalau ini yang tadi kan matriks 2 kali 2 kali 3, kita sebutkan ordonya. Nah, kalau ini matriks 3 kali 3, matriks persegi. Nah, matriks yang kolom sama barisnya sama, ini disebut matriks persegi karena kan simetris. Gitu ya. Nah, dalam matriks kita juga mengenal diagonal utama. Diagonal utama itu diagonal yang miring ke kiri pada suatu matriks. Jadi kalau ada matriks ini, ya diagonal utamanya ini 1, 2, 4. Yang ini ada diagonal juga tapi bukan diagonal utama. Diagonal utamanya yang ini. Nah, oke ya. Nah, ada juga yang disebut matriks identity matrix ya, atau matriks identitas. Yaitu matriks yang anggotanya itu diagonal utamanya 1, sementara yang lainnya 0. Contohnya ini matriks identitas 2 kali 2. Nah, dan ini matriks identitas 3 kali 3. Nah, jadi matriks identitas itu berupa matriks persegi harus itu. Kemudian anggota yang lain tuh 0 kecuali diagonal utamanya tuh nilainya 1. Nah, itu matriks identitas. Nah, ada juga istilah transpose suatu matriks. Jadi suatu matriks ini kita bisa transpose ya. Kalau transpose dari matriks A itu kita tulis AT atau A transpose. T-nya jadi pangkat di sini. AT. Didapatkan dengan menukar baris menjadi kolom dari matriks A. Jadi gini nih, misal. Ini ada matriks ini ditranspose. Nah, yang baris tadinya baris jadiin kolom. Nah, misal 1 negatif 1 0 ini kan baris nih. Kita jadikan kolom 1 negatif 1 0. 732 baris kan kita jadikan kolom 732. 151 kita jadikan kolom 151. Nah, gitu. Jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Ini kan yang kolom juga jadi baris. Negatif 135 ini kan salah satu kolom, di sini jadi baris di transposnya. Jadi ketuker. Baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Itu namanya transpose suatu matriks. Nah, kita akan bahas abis ini operasi matriks. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini penjumlahan dulu. Nah, gampang. Matriks yang dijumlahkan itu harus matriks yang sama ordonya. Nah, matriks yang sama ordonya ini matriksnya 2 kali 2. Ini 2 kali 2 bisa dijumlahin. Caranya adalah setiap anggotanya atau elemen. Nah, ini masing-masing angka dalam matriks ini kita sebut anggota matriks atau elemen suatu matriks. Nah, masing-masing elemennya kita tinggal tambah yang bersesuaian. 1 bersesuaian dengan 9. 2 bersesuaian dengan 5, ya kan? 3 bersesuaian dengan negatif 1 dan 3 bersesuaian dengan 4. Jadi kita jumlahkan matriks elemen-elemen yang bersesuaian kita jumlahkan. 1 tambah 9, 2 tambah 5, 3 kurang 1, 3 tambah 4. 3 ditambah negatif 1 ini maksudnya. Jadi kan 3 kurang 1 ya. Ini 3 ditambah negatif 1 jadinya 3 dikurang 1. Nah, tinggal ketemu nih 10, 7, 27 gitu. Pengurangan gimana? Sama aja. Untuk pengurangan elemen yang bersesuaian kita kurang. Nah, ini kan 1 kurang 9, 2 dikurang 5 ya, 3 kurang negatif 1 atau 3 tambah 1, 3 dikurang 4 jadinya negatif 8, negatif 3, 4, negatif 1 gitu. Simple sekali. Nah, ada juga perkalian matriks dengan skalar. Nah, skalar itu apa? Skalar itu angka sembarang. Misal nih, 3 dikalikan ini. Dikalikan matriks 1, 2, 3, 3. Ya udah, setiap elemen ini dikalikan dengan skalarnya. Ini kan skalar, ini elemen matriks. Kita kalikan aja
skalar ini dengan elemen setiap matriks, semua elemennya. Jadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 3, jadi 3, 6, 9, 9 gitu. Oke, nah sekarang yang agak rumit, agak susah itu perkalian matriks dengan matriks. Nah, gimana? Coba kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas perkalian matriks dengan matriks, itu nggak semua matriks bisa dikalikan dengan matriks lain. Harus ada syaratnya dulu. Nah, syaratnya apa supaya matriks itu bisa dikalikan dengan matriks lain? Syarat pertama, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, ini. Jadi jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Kemudian syarat yang kedua, ini bukan syarat nih, ini konsekuensi dari yang ini. Jadi kalau ada matriks M kali N dikali matriks N kali O, ini hasilnya adalah matriks M kali O. Nah, matriks M kali N ini kan kolomnya N. Nah, kolom matriks pertama N. Nah, ini matriks N kali O kan barisnya N. Nah, jadi kolom matriks pertama yaitu N sama dengan baris matriks kedua yaitu N. Baru nanti hasilnya adalah M kali O. Nah, hasil matriks terakhirnya. Nah, kita kasih contoh aja. Nah, ini. Kolom matriks pertama 2 ya. 1, 2. Baris matriks kedua berapa? 2. 1, 2. Nah, ini berarti bisa dikali. Kemudian, kolom matriks pertama berapa nih? 1, 2, 3, 3. Baris matriks kedua 2. Nah, ini nggak bisa dikali yang seperti ini. Karena tidak sama. Jumlah kolom matriks pertama dan baris matriks keduanya nggak sama, nggak bisa dikali. Nah, kalau yang ini, kolom matriks pertama ada 3, baris matriks kedua ada 3. Nah, ini bisa dikali. Nah, terus matriks yang berikutnya nih. Ini kelihatannya agak aneh, tapi bisa dikali. Karena kolom matriks pertama 2, ya. Baris matriks kedua 2. Kolomnya 1, ini kan barisnya 1, 2 gitu ya kita anggapnya. Ini bisa dikali. Nah, gitu. Gimana cara mengalikan matriks sekarang? Pertanyaannya. Nah, setelah syarat ini kita tahu, syarat ini terpenuhi, baru kita bisa bicara tentang perkalian matriks. Nah, sekarang cara mengalihkan matriks. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Nah, saya kasih contoh dulu. Nih, matriks 1, 0, negatif 1, 2 dikalikan matriks 3, 4, negatif 3, 6. Nah, langkah pertama kita kalikan ini, baris nih. Baris pertama dengan kolom pertama. Nah, baris pertama dengan kolom pertama, hasilnya ini. 1 kali 3 ditambah 0 kali 3. Ntar saya ganti pointer dulu. Nah, oke. Saya ulang. Nah, ini contoh ada matriks 1, 0, negatif 1, 2 kali 3, 4, negatif 3, 6. Nah, caranya pertama adalah baris pertama dikalikan dengan ini kolom pertama dulu. Jadinya 1 kali 3, 0 kali negatif 3 di sini. Nah, kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom kedua yang di sini. Jadi ketemunya 1 kali 4 tambah 0 kali 6. Nah, kemudian ini baris pertama udah habis dikalikan kolom. Sekarang lanjut baris kedua. Berarti negatif 1 2 dikalikan dengan 3, negatif 3. Jadi baris ini dikalikan dengan kolom pertama. Nah, negatif 1 kali 3 ditambah 2 kali negatif 3. Nah, kemudian baris ini negatif 1, 2 dikalikan dengan 4, 6, kolom 4, 6. Jadi negatif 1 kali 4 ditambah 2 kali 6. Nah, negatif 1 kali 4 tambah 2 kali 6. Nah, kita setelah hitung hasilnya 3, 4, negatif 9, 8. Gitu ya. Gampang, jadi baris dikali kolom gitu. Nah, ini contoh lagi yang agak susah. Nah, ini agak panjang. Caranya sama aja, baris dikali kolom. Kita cek dulu ya. Ini kan jumlah, apakah bisa dikalikan? Nah, jumlah kolom matriks pertama, 1, 2, 3, sama dengan jumlah baris matriks kedua, 1, 2, 3. Nah, pas. Berarti bisa dikalikan. Nah, berarti sekarang baris kali kolom mengalikannya. Jadi baris 3, 5, 4 dikalikan dengan kolom 1, 0, 4. Jadinya 3 kali 1 tambah 5 kali 0 tambah 4 kali 4. Kemudian baris 3, 5, 4 dikalikan dengan kolom 3, negatif 1, 6. Jadi 3 kali 3, 5 kali negatif 1, dan 4 kali 6. Gitu. Terus baris ini, baris 1, negatif 5, 5 dikalikan dengan kolom 1, 0, 4. Jadi 1 kali 1, negatif 5 kali 0, 5 kali 4. Nah, kemudian baris 1, negatif 5, 5 dikalikan dengan kolom 3, negatif 1, 6. Kita taruh sini. Nah, 1 kali 3, negatif 5 kali negatif 1 ditambah 5 kali 6. Nah, gitu ya. Setelah kita hitung hasilnya 19, 28, 21, 38.
Itu simple. Jadi kalau mengalihkan matriks itu baris dikali kolom. Baris pertama habis, selesai dikalikan kolom. Baris pertama dikalikan semua kolom habis, terus baris kedua dikalikan semua kolom habis, lanjut lagi baris ketiga dikalikan semua kolom habis, terus gitu ya. Nah, oke lah gitu matriks dan operasinya. Nah, ada sifat perkalian matriks lagi nih. Nah, sifat perkalian matriks ini juga perlu dipahami karena ini penting nanti. Ada sifat asosiatif. Jadi kalau matriks A kali B kali C ini bebas. Kita bisa kerjakan A kali B dulu baru dikali C, ya seperti ini, atau kita pisah A dulu dikalikan dengan B kali C. Jadi B kali C-nya kita kalikan dulu, kemudian A dikali B kali C. Nah, tapi asal urutannya ini nggak diubah. Ini kan ABC urutannya nggak diubah, cuman letak kurungnya diubah. Ini bisa. Yang disebut ini sifat asosiatif. Nah, kemudian secara umum operasi matriks itu tidak komutatif. Jadi artinya tidak komutatif, matriks A kali B itu nggak sama dengan B kali A. Beda sama bilangan ya. Kalau bilangan kan 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, ya kan? Kalau angka. Tapi kalau matriks nggak. Matriks itu nggak bisa dibalik. Jadi A kali B itu nggak selalu sama dengan B kali A. Kalaupun sama itu hanya kasus-kasus khusus saja gitu loh. Jadi secara umum sih nggak sama. Nah, kemudian ada kasus lagi, perkalian dengan matriks identitas tidak mengubah matriks. Nah, matriks identitas itu tadi matriks yang anggotanya 0 kecuali 1 nilainya di diagonal utama. Nah, jadi kalau ada matriks A dikali identitas sama dengan matriks I kali A, ini sama dengan matriks A. Jadi matriks identitas itu mau dikalikan di kanan atau dikalikan di kiri itu nggak mengubah matriks tersebut. Hasilnya tetap balik lagi ke matriks awal. Makanya disebut matriks identitas. Dia tidak mengubah identitas matriks gitu. Oke, sekian ini matriks, definisi dan operasinya. Nanti akan ada lagi bagian-bagian berikutnya tentang matriks. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian video matriks yang berikutnya. Bye-bye.